Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dari kelas 11 F8. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmat Saputra ingin membawakan sebuah vlog dengan tema struktur sosial, konflik, kekerasan, dan penyelesaian konflik. Nah, kita bakalan bahas 3 hal tersebut di vlog kali ini, dan kita akan membahas dengan cara belajar bersama-sama. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama, yang teman-teman tahu, apa sih itu struktur sosial, konflik, dan kekerasan? Pasti tidak asing dengan kata-kata tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan tanya nih ke teman-teman, bagaimana sih mengapa konflik itu bisa terjadi, dan bagaimana struktur masyarakat kita memengaruhi hal tersebut. Nah, oleh karena itu, sebelum ngomongin tentang hal itu, kita harus kenal dulu nih sama yang namanya struktur sosial. Nah, struktur sosial itu coba kalian bayangin bagaimana masyarakat itu mempunyai bangunan yang berlapis-lapis atau sebuah puzzle. Nah, di dalamnya ada sebuah status dan juga perannya masing-masing. Nah, seperti contohnya antara jabatan siswa, guru, direktur, dan apa yang harus kita lakukan. Dan juga kalau dari kata lapisan atau biasa disebut stratifikasi, contohnya itu adalah pengelompokan berdasarkan harta, kekayaan, kekuasaan, serta kehormatan. Contohnya misalnya ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, seperti itu. Nah, untuk kelompok sosial sendiri, contohnya itu adalah geng, komunitas, atau organisasi kita, baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam sekolah. Dan juga dari hal-hal tersebut, konflik itu sering banget nih lahir dari ketidakseimbangan di dalam lapisan-lapisan sosial ini. Nah, yang kedua, aku bakalan tanya nih, apa sih bedanya konflik sama kekerasan? Nah, konflik sendiri atau bisa disebut konflik sosial, konflik ini adalah sebuah proses sosial yang intinya adalah karena adanya perbedaan tujuan, nilai, ataupun kepentingan yang ditentang. Konflik itu sehat loh, karena konflik ini dapat memicu sebuah perubahan. Nah, sedangkan kekerasan sendiri atau yang dalam bahasa Inggris disebut violence, kekerasan sendiri ialah akibat dari konflik yang tidak terkelola secara baik. Nah, biasanya kekerasan ini ditandai dengan penggunaan fisik ataupun paksaan. Nah, secara gampangnya, kekerasan ini adalah bentuk konflik yang sudah destruktif atau sudah terstruktur. Apa sih penyebab utama konflik? Nah, penyebab utama konflik itu banyak sekali dan gampang sekali kita temui. Contohnya adalah perebutan sumber daya, perbedaan pandangan dari budaya, dan juga ketidakadilan dalam struktur sosial. Selain itu, aku bakalan ngasih contoh ke kalian bagaimana hubungan antara konflik dan juga kekerasan. Nah, kali ini aku bakalan ngasih contoh terkait konflik antara buruh dan penguasa. Nah, sebelum itu aku bakalan tanya nih, kalian udah tahu ini belum? Ini adalah seorang tokoh teori konflik. Nah, yang pertama ada Karl Marx. Karl Marx sendiri menjelaskan terkait konflik. Menurut beliau, konflik ialah keniscayaan sosial yang didorong oleh pertentangan kelas ekonomi akibat ketimpangan kapitalisme antara kaum borjuis atau pemilik modal dan juga kaum proletar atau kaum pekerja. Konflik ini kemudian memicu ketegangan dan revolusi sosial menuju masyarakat tanpa adanya kelas. Konflik muncul karena sumber daya terbatas dan juga distribusi yang tidak merata, di mana kelas berkuasa mempertahankan dominasi dengan menekan kelas bawah. Nah,
Konsep utama konflik menurut Karl Marx ini ada dua, yaitu pertentangan antar kelas dan juga ketimpangan ekonomi. Yang kedua ada Ralph Dahrendorf. Menurut beliau, konflik sendiri terjadi karena adanya relasi sosial dalam sebuah sistem. Nah, terdapat perkembangan antara pemilik kekuasaan dengan orang-orang yang tidak berkuasa, dan juga masyarakat memiliki dua sisi, yakni konflik dan juga kerjasama. Nah, kita bakal lanjut nih. Contoh hubungannya antara konflik antara buruh dan juga pengusaha. Struktur sosial menempatkan pengusaha atau pemilik modal di posisi atas dan buruh atau penjual tenaga di posisi bawah. Ketika buruh menuntut upah yang layak atau sebuah kepentingan, mereka akan menentang struktur kekuasaan yang sudah ada. Jika tuntutan ini diabaikan, serta konflik yang akan memicu memanas dan juga menjadi adanya demo yang diwarnai oleh ketimpangan adalah yang diwarnai kekerasan baik dari buruh maupun aparat. Struktur yang mengalami ketimpangan ini ialah lahan subur bagi konflik yang berpotensi menjadi kekerasan. Jadi dari hal-hal seperti adanya ketimpangan ini justru akan menambah dan juga akan menjadi sebab bibit konflik yang berpotensi adanya kekerasan. Setelah itu, bagaimana sih cara kita bisa menyelesaikan konflik tanpa harus berakhir dengan kekerasan? Nah, di sini aku bakalan ngasih 3 cara. Yang pertama adalah dengan mediasi, yaitu dengan adanya pihak ketiga yang netral atau sebagai mediator yang hanya memberi saran tanpa buat keputusan akhir, karena keputusan akhir ada di tangan yang bertikai. Yang kedua, arbitrasi, yaitu pihak ketiga membuat sebuah keputusan yang harus ditaati dari dua hal atau dua orang pelaku. Nah, arbitrasi sendiri ini sifatnya lebih mengikat daripada sebelumnya. Yang ketiga, adanya negosiasi. Negosiasi adalah pihak yang berkonflik langsung berunding secara langsung untuk mencari jalan tengah atau kompromi. Intinya adalah akomodasi. Kita perlu adanya akomodasi, yaitu usaha untuk meredakan ketegangan sosiologi dan juga untuk meredakan ketegangan konflik. Nah, kita belajar konflik sendiri ada di mata pelajaran sosiologi. Nah, sosiologi sendiri itu mengajarkan kepada kita semua betapa perlunya untuk mengubah energi konflik ini menjadi energi yang lebih positif tanpa adanya sebuah kekerasan. Nah, jadi ingat ya teman-teman, konflik itu normal. Akan tetapi, kekerasan itu pilihan yang harus dihindari. Konflik boleh, tapi jangan dibuat konflik ini untuk kekerasan. Sosiologi ingin kita berpikir kritis. Jadi, apakah konflik ini muncul karena perbedaan sebuah individu atau karena adanya ketidakadilan atau ketimpangan dalam struktur sosial kita? Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba share nih di kolom komentar. Konflik sosial apa yang paling menarik perhatian kalian belakangan ini? Cantumin di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videoku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.